dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai konsep manajemen proyek. Perlu diketahui bahwa proyek adalah kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam bentuk kesatuan dengan mempergunakan sumber daya yang ada untuk mendapatkan benefit. Kegiatan-kegiatan ini bisa berbentuk investasi seperti pembangunan gedung ataupun sekolah, pendirian pabrik ataupun pembangunan jalan raya dan lain sebagainya. Sumber-sumber yang dipergunakan dalam pelaksanaan proyek ini bisa berbentuk tanah, modal, tenaga kerja, ataupun waktu. Kemudian sumber-sumber yang telah dipergunakan dalam pelaksanaan proyek di masa ini bisa digunakan kembali di masa yang akan datang, baik sebagian ataupun seluruhnya, dengan tujuan mendapatkan benefit yang lebih besar. Selanjutnya mengenai ciri-ciri proyek, diantaranya yaitu bersifat sementara dalam artian terdapat waktu yang telah ditentukan, yakni titik awal dan titik akhir pelaksanaan proyek ini telah ditentukan dengan jelas. Kemudian di dalam proyek ini terdapat beberapa kegiatan yang saling ketergantungan, entah itu dari lingkup internal maupun eksternal. Keduanya ini harus ada hubungan yang baik. Saya Dwiki Ismailah akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang bentuk pengerjaan proyek. Bentuk pengerjaan proyek itu ada dua cara. Yang pertama dilakukan secara swakelola dan bentuk proyek dilakukan secara subkontra. Bentuk proyek dilakukan secara swakelola adalah bentuk pengerjaan proyek yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi itu sendiri. Swakelola bukan hanya sumber daya manusia yang terlibat seperti staf atau pegawai perusahaan tersebut, melainkan juga bisa menyewa tenaga ahli dalam kurun waktu tertentu selama proyek itu berlangsung. Yang kedua, adanya bentuk proyek secara subkontra. Bentuk proyek secara subkontra itu adalah proyek yang diproyekkan. Artinya, bisa saja perusahaan atau organisasi itu membuat sebuah proyek, namun proyek tersebut tidak dikerjakan sendiri, melainkan dilimpahkan kepada pihak lain atau konsultan lain. Bentuk pengerjaan proyek secara subkontra ini biasa disebut dengan singkatan subkon. Untuk yang selanjutnya yaitu perbedaan antara proyek dengan program atau operasional. Kalau proyek itu bersifat dinamis, berlangsung hanya dalam kurun waktu terbatas, siklusnya pendek, dan kegiatannya harus diselesaikan sesuai dana dan waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan kegiatan operasional itu bersifat rutin, berlangsung secara terus-menerus berjangka panjang, intensitas kegiatan relatif sama. Di sini akan menjelaskan terkait tentang faktor-faktor timbulnya terjadinya suatu proyek. Faktor-faktor timbulnya terjadinya suatu proyek di sini ada 4 hal. Yang pertama, adanya perencanaan dari pemerintah. Maksudnya adalah proyek ini dilaksanakan biasanya dititik beratkan untuk kepentingan masyarakat umum. Lalu yang kedua, yaitu adanya permintaan pasar. Biasanya terjadinya peningkatan permintaan pasar terkait produk atau jasa yang menyebabkan terjadinya suatu proyek untuk meningkatkan produksi dari produk atau jasa tersebut. Dan yang ketiga, dari internal perusahaan. Maksudnya dari internal perusahaan ini adalah adanya desakan dari para stakeholder perusahaan untuk meningkatkan kualitas dari kinerja karyawan atau pegawai dalam perusahaan tersebut. Yang keempat adalah kegiatan penelitian dan pengembangan. Kebutuhan akan pengembangan ilmu pengetahuan yang selalu berkembang mengikuti zaman membuat terjadinya proyek ini. Seperti contohnya adalah penelitian terkait obat-obatan, vaksin. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait faktor-faktor keberhasilan dalam proyek. Faktor-faktor keberhasilan dalam proyek terbagi dari 2 faktor, yakni faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer di sini ada yang pertama adalah biaya. Biaya yang dimaksudkan di sini proyek yang dijalankan ini biayanya mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan hingga akhir sudah tepat dan sesuai dengan sasaran. Lalu yang kedua adalah waktu. Waktu pelaksanaan proyek ini mulai dari awal hingga akhir sudah tepat waktunya dan tidak melenceng atau diperpanjang pengerjaan proyeknya. Ketiga adalah kualitas atau mutu. Yang dimaksudkan di sini adalah proyek ini sudah berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan awal secara spesifik. Selanjutnya adalah faktor sekunder. Faktor sekunder di sini adalah yakni proyek atau hasil dari proyek ini diterima dengan baik dan pemilik proyek merasa puas dengan hasilnya.